Ada yang akan mengerjakan langsung bersama dengan Mr. Agung? Boleh raise hand. Saya Mister. Oke, Apple langsung ngerjain atau enggak Apple? Laptopnya di sebelahnya atau enggak? Iya, Mau langsung mengerjakan dengan Mr. Agung? iya. Saya akan mengerjakan. Supaya Mr. Agung tahu nanti kalau yang mengerjakan langsung sekarang, kalau Mr. Agung terlalu cepat, bilang aja ya, nanti Mr. Agung ini supaya langsung selesai. Oke, kita akan mulai saja pertemuan kita hari ini di kelas 5, gabung 5A, 5B, 5C, kelas daring ya. Karena kalian tidak ikut PTM tadi pagi, maka Mr. Agung meluangkan waktu di siang hari untuk mengajar kalian. Nah, harapannya sih Mr. Agung kalau nanti kedepannya masih seperti ini, ada yang PTM, ada yang daring. Kalau yang PTM itu kan tidak ada PR, jadi mengerjakan langsung di sekolah, mengirimkan tugas di IMSIS-nya langsung di sekolah. Nah, harapannya juga dengan yang kelas daring yang menyusul siang hari, harapannya saya Zoom, kalian juga sambil mengerjakan gitu ya. Tapi kalau memang kesulit ada tantangan, ada kendala yang seperti tadi, laptopnya dipakai berdua, lalu atau dipakai laptopnya biasanya pakai punya papi, lagi dipakai kerja, ya sudah, nanti Mr. Agung berusaha untuk merekam. Begitu ya. Oke, nah materi kita hari ini adalah temanya tentang eh, kalau yang ada bukunya boleh dibuka halaman 55. Temanya panas dan perpindahannya. Subtemanya tentang suhu dan kalor. Ya, proyeknya kita akan membuat grafik bencana alam. Ya, kita akan membuat grafik bencana alam. Kita akan membuat grafik bencana alam. Area teknologi yang dinilai adalah multimedia. Begitu. Masuknya ke nilai multimedia nanti, makanya di IMSIS kamu akan melihat tugas mata pelajaran multimedia. Nah, itu tugasnya TIK ya. Tugasnya TIK spesifikasinya adalah multimedia. Harapannya kalian setelah belajar atau mengerjakan proyek ini bisa menggunakan perangkat keras hardware, baik itu keyboard atau mouse, lebih baik lagi ya, dapat menjelaskan tentang panas dan perpindahannya, dapat membuat grafik data bencana. Nah, saat kelas PTM ini akan terlihat nih, seperti tadi pagi, mana yang anak-anak waktu PJJ-nya mengerjakan sendiri, siapa saja teman-teman kalian yang PJJ-nya dibuatkan, gitu ya. Jadi begitu pakai komputer bingung dia, menulis username IMSIS aja salah-salah terus gitu. Username-nya nggak pernah tahu, passwordnya nggak pernah tahu, padahal sudah dikasih tahu sejak bulan November ya. Nah, kalian harus cari tahu dulu. Nanti kalau suatu saat kalian PTM pas pelajaran komputer itu jadi wajib, karena kamu Mr. Agung akan mengirim file yang akan digunakannya langsung di IMSIS, dan kalian harus membukanya di komputer di lab dengan IMSIS juga, mendownload. Lalu juga kalian harus mengumpulkan saat itu juga. Jadi harus ingat username dan passwordnya. Kalau nggak ingat bagaimana? Ya ditulis di buku TIK-nya. Username-nya apa, passwordnya apa. Jadi nanti begitu kalian masuk ke lab komputer, silakan masuk IMSIS kalian, kalian langsung. Hari ini Mr. Agung 1 jam itu adalah satu-satu dikasih tahu, ini loh username kamu, ini loh password kamu. Itu 1 jam, 1 jam lagi baru kita bekerja. Oke, untuk poin A tentang perpindahan panas itu saya tidak akan bahas secara ini, tapi tadi Mr. Agung menemukan sebuah di YouTube aja ya. Coba kita cari tentang bencana alam. Nah, ada waktu sekitar 4 menit. Nanti kita akan simak bersama-sama ya. Kita
Saya akan share video dulu, kita akan nonton sama-sama. Sudah muncul di layar kalian? Sudah. Sudah. Ada waktu 4 menit lah ya. Kita nonton dulu aja ya. Seperti apa sih? Mana sih playnya? Oh, di sini. 5 bencana alam terdahsyat yang terekam kamera. Yang pertama, gempa bumi di Nepal. Pada 25 April 2015, gempa berskala 7,8 skala Richter menyerang Nepal. Terhitung setidaknya lebih dari 8.947 korban tewas dan lebih dari 23.000 korban luka-luka akibat dari gempa tersebut. Sejumlah kota dan desa hancur, rata dengan tanah dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Bahkan getaran terasa hingga negara tetangga, di antaranya negara bagian India, dan juga dirasakan di barat daya Tiongkok, mulai dari Tibet hingga Chengdu. Yang kedua, Topan Haiyan di Filipina. Pada Jumat 8 November 2013, sejumlah wilayah di negara Filipina terkena Topan Haiyan. Topan yang biasa disebut juga dengan Topan Yolanda di Filipina ini ialah salah satu siklus tropis terkuat yang pernah dicatat. Dampaknya pun begitu dahsyat. Korban tewas diperkirakan mencapai 10.000 orang. Topan monster ini telah melalap habis 6 pulau di Filipina. Banyak bangunan dan perumahan yang hancur. Sebagian besar korban tewas terjadi di Pulau Leyte. Yang ketiga, letusan gunung Ontake, Jepang. Letusan gunung berapi ini terjadi pada 27 September 2014. Meletusnya gunung Ontake yang puncaknya mencapai ketinggian 3067 meter ini merupakan letusan mematikan pertama yang terjadi pada masa modern. Banyak yang luka-luka dan terpaksa diselamatkan dengan menggunakan helikopter. Ratusan orang terjebak di lereng gunung, bahkan sekitar 40 orang terjebak sepanjang malam. Yang keempat, gempa bumi Samudra Hindia. Gempa bumi yang menyebabkan tsunami di Aceh dan beberapa negara pada 26 Desember 2004 ini sangatlah dahsyat. Dengan kekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter, gempa ini merupakan yang terbesar ketiga yang pernah tercatat di seismograf dan memiliki durasi terlama sepanjang sejarah, sekitar 8 sampai 10 menit. Gempa tersebut mengakibatkan seluruh planet bumi bergetar 1 cm dan menciptakan beberapa gempa lainnya sampai wilayah Alaska. Indonesia merupakan negara yang paling parah terkena dampaknya dengan perkiraan korban tewas mencapai 200.000 jiwa. Yang kelima, meteor jatuh di Rusia. Pada tanggal 15 Februari 2013, sebuah meteor memasuki atmosfer bumi tepat di atas langit Rusia. Akademi Sains Rusia menyatakan bahwa meteor itu memiliki berat 10 ton dan memasuki atmosfer bumi dalam kecepatan 54.000 km per jam atau sekitar 44 kali kecepatan suara, lalu meledak di ketinggian antara 30 hingga 50 km di atas permukaan tanah. Dalam keterangan yang berbeda, NASA memperkirakan bahwa meteor yang berdiameter 17 meter tersebut melepaskan energi yang setara dengan 500 kiloton TNT, yang dimana 20 sampai 30 kali lebih kuat daripada pengujian nuklir Trinity di New Mexico atau bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Oke, itu sedikit tentang bencana-bencana alam yang terjadi ya. Kalau udah ada bencana alam biasanya nggak bagusnya ada korban jiwa begitu. Nah, seperti di Indonesia yang negara yang sering diterpa bencana, gunung meletus ya karena di area cincin api, mau tsunami, mau longsor, banjir. Nah, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan bencana? Maksudnya hidup berdampingan itu bagaimana? Kita harus tahu walaupun
kalaupun ada bencana banjir ya setidaknya jangan sampai ada korban jiwa begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang saya tidak menjelaskan masalah itu, kita akan membuat saja langsung ke aktivitasnya. Nah, kalau kalian, saya akan share screen dulu. Kalau kalian sudah melihat di MSIS itu ada tugas multimedia. Nah, itu kalian bisa lihat kalau di situ ada satu file yang saya berikan yang akan digunakan di tugas ini. Nah, nanti file rekaman ini akan saya simpan di sini juga. Jadi jangan bertanya lagi di mana rekamannya, ada di folder ini supaya kalian melihatnya gampang, mengumpulkannya juga di sini. Ya, sekarang belum ada karena kita sedang direkam. Nanti kalau sudah selesai, link YouTube-nya akan saya masukkan ke sini. Nah, di sini sudah terkumpul 12 pekerjaan, yaitu mereka yang tadi mengerjakan di sekolah semua ya. Nah, kalian mengerjakan nanti di rumah. Ada satu file yang harus kalian unduh terlebih dahulu, yaitu file ini. Ini akan kita gunakan nantinya. Ya. Nah, pertama jadi kita unduh dulu, nanti diklik aja unduhnya, nanti akan masuk ke download. Ini saya sudah unduh. Dan selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Jadi kita buka dulu PowerPoint-nya. Kita buka dulu PowerPoint-nya. Mana ya PowerPoint-nya? PQRST. Oh, ini dia. PowerPoint-nya diklik. Lalu kita pilih blank presentation. Nah, tolong diperhatikan. Apabila ada muncul warning seperti ini, informasi, notifikasi, apapun itu namanya. Nah, notifikasi seperti ini kamu jangan klik yang Get Genuine Office. Ini beberapa teman kalian Office-nya jadinya expired sehingga tidak bisa dipakai lagi, harus diinstal ulang. Kalau muncul kayak gini biarin aja, abaikan saja, atau kamu boleh klik silang. Gitu. Kita klik silang, lalu kita akan lanjutkan lagi. Sekarang kita rubah dulu desainnya, layoutnya ini. Text box-nya ini akan kita hilangkan. Caranya kita klik menu home, di sini ada grup namanya slide ya, Andra Saka, Apple. Di sini ada grup slide, ada icon new slide, ada layout, reset, dan section. Nah, untuk mengganti supaya slide-nya kosong, kita pilih yang layout, kalau mau pilih blank. Pilih layout, lalu pilih blank. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Kalau di buku halaman 55 nomor 2 disuruh mengetik judul, tapi kita ngetik judulnya nanti saja. Berdasarkan pengalaman tadi Mr. Agung mengajar di kelas A dan B yang PTM. Kalau ngetik dulu nanti malah 2 kali kerja. Jadi kita ngetiknya nanti aja belakangan. Nah, lalu kita kerjakan yang soal nomor 3. Kita diminta klik insert chart column 3D stage column. Nah, kita akan memasukkan Excel ke PowerPoint untuk membuat sebuah grafik. Karena biasanya kita membuat chart atau grafik itu di Microsoft Excel. Ya, tapi di PowerPoint juga bisa. Tapi kita perlu Excel-nya di sini muncul. Caranya kita pilih menu insert. Nanti di menu insert ini ada grup namanya illustration. Ya. Di grup illustration ini ada 3 icon. Ada icon shapes, ada smart art, dan ada chart. Nah, kita klik aja yang chartnya. Lalu kita pilih yang menunya, temanya kolom.
Di kolom ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pilihan yang bisa kita pilih ya. 7 item, tapi kita pilih saja seperti yang di buku, yaitu 3D stacked column. Nah, kita pilih yang ini, 3D ini. Nanti kalau nggak ada di komputer kamu, nggak usah bingung, udah pilih aja salah satu yang mana aja. Yang ada, yang penting kolom. Ya, kita pilih yang 3D stacked column ini, lalu kalau sudah, pilih OK. Sebentar ya. Sebentar. Nah, nanti akan muncul nih Excel-nya seperti ini. Ini bisa kita atur supaya besar tampilannya Excel-nya, gitu ya. Lalu ada muncul lagi notifikasi get genuine. Pokoknya jangan diklik aja yang genuine ini. Silang aja kalau mengganggu. Gitu, ya. Lalu kita akan ketik, perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Saat mengetik huruf besar dan huruf kecilnya, tolong diperhatikan supaya nantinya sama seperti di buku, dan sekalian belajar kamu bisa bikin huruf besar atau huruf kecil atau tidak. Di sel A1 kita akan ketik namanya jenis bencana. Kalau sudah mengetik jenis bencana, di sini kolomnya kurang lebar ya, kita lebarkan. Tapi kalau jangan ada kursornya. Kalau ada kursornya kita nggak bisa menarik kolomnya lebar, mengatur lebar kolomnya nggak bisa. Maka kita pindahkan dulu sel aktifnya ke kanan atau ke bawah. Nanti baru kita tarik dia. Nah, kita bisa besarkan kolom A-nya. Jenis bencana. Lalu kita ketik lagi sebelahnya jumlah peristiwa. Ada berapa kali sih gitu ya. Jumlah peristiwa. Ini juga nggak cukup. Kita harus lebarkan lagi. Kita geser. Ingat ya, kalau mau mengatur lebar atau tinggi baris, tidak boleh kelihatan kursornya. Kalau kelihatan kursornya, tidak bisa digeser-geser. Selanjutnya yang C itu adalah jumlah korban jiwa. Nah, ini yang kita tidak mau ada. Kalaupun memang harus ada bencana, kalau bisa jangan ada korban jiwa. Syukur-syukur sih nggak ada bencana alam. Ya. Nah, sudah selesai. Lalu di sini series 3-nya ini tidak perlu, nggak ada. Caranya akan kita hapus. Caranya kamu klik dulu yang kepala kolomnya, yang huruf D-nya ini diklik. Lalu kamu klik kanan di huruf D-nya ini. Lalu kalian pilih delete. Nah. Mister, tolong diulang dong. Yang mana? Ini tadi Mister baru lakuin. Bentar, suaranya kecil banget. Dari yang mana, Nasaka? Oh, yang series 3 itu ya, hilangin itu. Yang menghapus kata-katanya. Yang series 3-nya dihapus. Pertama, kita klik dulu yang kepala kolomnya. Yang huruf D-nya kita klik. Sudah, nanti keblok ke bawah. Setelah itu kita klik kanan. Tahu kan klik kanan kan? Yang tadi kamu lakukan kan klik kiri, sekarang mouse klik kanan. Kalau di laptop itu yang sebelah kanannya yang diklik. Itu kalau kita klik kanan, akan muncul jendela seperti ini, lalu kita pilih delete. Itu hilang. Sudah? Sudah, Mister, makasih. Oke, kita lanjut mengisikan datanya. Kategori 1 kita ganti dengan bencana kekeringan. Jumlah peristiwanya itu 8 kali. Jumlah jiwanya 9.117. Ya, lalu kategori yang keduanya adalah gempa bumi. Jumlah peristiwanya 85 kali.
Lalu korban jiwanya 28.659. Lalu kategori 3-nya kita ganti dengan epidemi. Jumlah peristiwanya ada 33. Jumlah korbannya 3487. Dan kategori yang keempat atau jenis bencana yang terakhir adalah banjir. Banjir itu jumlah peristiwanya ada 108. Nah, ambil di plastik di atas. Lalu jumlah korban jiwanya 5453 ya. Sok, silahkan diketik dulu. Nah, Apple ngerjain juga nggak Apple? Ngerjain sekarang atau nanti? Nanti nunggu kakak. Makanya lagi nganter sebentar keluar. Sekarang. Apple mengerjakan sekarang? Iya, Oke. Sudah selesai belum ngetiknya Apple? belum. Oh, ketik dulu. Misalkan itu tolong ulangin yang series 3 itu. Dihilangin itu. Series 3 itu kan tadi di kolom D ya. Nah, Apple klik dulu di huruf D-nya, klik kiri. Nanti kan keblok semua ke bawah. Lalu huruf D-nya diklik lagi yang kanan. Mouse-nya yang kanan, klik kanan namanya. Nah, ini kan mouse. Ada yang klik kiri, yang biasa pakai telunjuk. Sebentar, saya matikan dulu itunya. Virtual background. Kanan. Saya hapus dulu virtual background-nya biar kelihatan. Nah, kan ada klik kiri, mouse itu ini namanya klik kiri, yang satu lagi klik kanan. Ya kan, mouse kan ada dua. Yang klik kiri itu yang biasa kita pakai, klik-klik-klik itu. Nah, yang kanan ini yang jarang. Yang pakai jari, kalau saya sih pakai jari tengah biasa mencetnya. Nanti setelah diklik kanan, itu ada delete. Bisa Apple? Bisa kalau misalkan. Oke. So, sudah selesai ngetiknya? Apple atau Andra Saka atau siapa lagi yang ikut langsung mengerjakan sekarang? Mister. Aaron ikut Saya mengerjakan sudah langsung nggak? Enggak. Karisa? Enggak. Tidak. Edu ikut ngerjain nggak, Du? Halo? Edunya nggak ada. Sudah ngetiknya? Apple, Andra Saka? Masih belum misalkan. Oh iya, kita tunggu Apple dulu ya. Kalau sudah, bilang ya, Apple ya. Nanti kita lanjut lagi. Sudah kakak dodol. Dodol. Kak ambilkan dodol kak.
Sudah Apple? Masih belum. Kereta murah dari Jakarta. Sudah? Apple ada bukunya nggak? Ada? Ada, sudah. Apple sambil untuk mengetik ini sambil lihat halaman 55 aja. Jadi Mr. Agung bisa lanjut lagi. Ya, Mister. Oke. Nah, kalau sudah kita close aja si Excel yang di PowerPoint ini. Nanti akan muncul chart title-nya. Nah, selanjutnya kita akan bikin judulnya di sini. Oh, langsung aja ya, masih di chart title. Kita pilih di sini ada chart design dan ada format. Kita pilih di chart design, ini ada chart style. Nah, kalian ikutin aja Mr. Agung, kita pilih pakai chart yang ini. Ya, pilihlah yang style yang 6 ini. Lalu kita mau nulis judulnya. Kalian klik dulu di chart title-nya. Nah, ini dihapus dulu tulisan chart title-nya. Lalu kalian ketik dengan huruf besar semua, judulnya adalah grafik data bencana. Nah, ini diketik dulu. Lalu kalian setelah diketik grafik data bencananya, ini boleh kalian blok terlebih dahulu. Setelah diblok, selanjutnya kita ke menu home. Ya. Di menu home, kalau kamu mau ganti jenis tulisan, boleh, silakan. Kamu boleh ganti bentuk tulisannya sesuai dengan keinginan kalian. Lalu setelah itu kalian ke chart tools di sini, pilih yang format. Di format itu ada word art style. Nah, di word art style ini ada icon yang namanya text effects. Kalian boleh klik text effect-nya, kalian cari yang di glowing. Silakan kamu boleh cari glow-nya bebas, terserah kamu suka yang mana. Kalau sudah diklik, lalu kalian di home perbesar ukuran tulisannya. Kalau ada yang bertanya, berapa font size-nya? Bebas. Yang penting tulisannya tetap satu baris. Kalau jadi dua baris seperti ini berarti kalian harus kecilin lagi. Ya. Nah, ini bisa diatur. Pokoknya font size-nya bebas. Sebesar maksimum, yang penting tulisannya tetap hanya satu baris saja. Sampai sini jelas? Andra Saka sudah? Apple sudah belum? Sudah, Mister. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, sekarang
Gambar yang tadi buat apa, Mister? Yang gambar kayak matahari itu yang ada di AMSIS. Nah, kita akan gunakan sebagai background daripada gambar grafik ini atau dijadikan kita format slide-nya, ya. Caranya kamu klik menu desain. Menu desainnya ini kamu klik terlebih dahulu. Lalu ada satu grup di sebelah kanan namanya customize. Di menu customize ini ada dua pilihan, ada slide size, ada format background. Nah, kita pilih yang format background. Sudah? Format background? Nah, nanti di sini di format background ada pilihan solid fill, ada pilihan gradient, ada pilihan picture, ada pattern, dan head background graphic. Kita pakai yang picture or texture fill. Diklik dulu picture or texture fill-nya. Ya kan? Lalu kita pilih insert. Setelah itu kita pilih form, file, lalu cari filenya di download. Kenapa di download? Karena tadi kita sudah mendownload dulu di AMSIS. Sebelum mengerjakan di PowerPoint, kalian download dulu file ini dari AMSIS. Ya, jelas ya? Nanti kalau nggak ada nih. Kalau sudah diklik insert, nah nanti akan muncul kira-kira seperti ini tampilannya. Ini saya close dulu format backgroundnya. Oke, sudah belum Kak? Sudah, Mister. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, setelah kita ganti backgroundnya, sebenarnya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita merubah transisinya. Kita memberikan animasi pada slide-nya. Silakan kalian boleh bebas mau apa saja. Saya mau pakai yang ini zoom, gitu ya. Nah, zoom in aja. Set. Itu ya. Kalian pilih salah satu transisinya bebas, begitu. Selanjutnya kita akan memberikan efek animasi pada grafiknya. Caranya, grafiknya kita klik, bukan cuma tulisan tapi di background grafiknya ini di chart area kalian klik. Lalu kalian ke menu animation. Lalu kita ke menu animation, ya. Lalu di sini ada add animation. Kita klik add animation, nanti kalian tidak bebas, tapi di buku penulisnya sudah mencarikan animasi yang pas untuk grafik ini, yaitu float in. Jadi nanti kalian pakai animasinya float in. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi belum selesai. Kita akan atur lagi nih float in-nya, ya. Di saat kita pilih float in animasinya, maka nanti ada muncul efek option nih. Mau dari bawah ke atas seperti ini, float up. Mau dari atas ke bawah munculnya float down. Nah, atau di bawahnya di sini pilihannya as one object, berarti semuanya muncul bersama-sama. Tapi juga ada by series. Kalau by series seperti apa ya, kita coba lihat. Kalau by series seperti ini. Oh, ini masih ini kita dari bawah aja ya. Nah, ini efek option by series. Kalau by kategori seperti apa? Kita lihat by kategori. Nah, ini by kategori. Kita lihat lagi kalau misalnya by element in series. Ini by element from series. Ada lagi juga element in category. Nah, ini munculnya per kategori. Nah, ini silahkan kalian boleh pilih. Yang penting tadi animationnya adalah float in. Setelah itu kalian pilih efek optionnya mau yang mana, mau series, kategori, element in series atau element in kategori. Oke, sampai sini sudah belum? Lalu kita atur startnya, kita pilih after previous. Jangan lupa startnya kita pilih after previous. Nah, sudah selesai.
Sudah selesai nih. Andra Saka udah belum? Oh, sudah, Mister. Iya, sudah selesai nih tugasnya, cuman gini doang. Sekarang kita save dulu ya. Coba kita save sama-sama. Kita pilih, saya akan simpan di, biasanya saya menyimpan di desktop kelas 5. Nah, ini nama filenya, nama kelas, nomor absen, grafik data bencana. Misalnya saya kelas 5B. Seperti ini. Lalu kalau sudah kita klik save. Lalu kita coba jalankan, tekan tombol F5, nanti akan muncul animasinya. Nah, kira-kira seperti ini. Nama filenya apa, Mister? Nama, kelas, nomor absen, grafik data bencana. Oke, makasih, Mister. Ada lagi? Sudah? Nah, kalau sudah, silakan nanti kamu kumpulkan langsung ke IMSIS-nya ya. Kalian kumpulkan ke IMSIS langsung. Sudah selesai. Tugasnya hari ini. Mister, Ya, untuk yang tulisannya yang grafik data bencana warnanya itu pakai cara apa ya? Caranya kita blok tulisannya. Sudah diblok apa? Lalu setelah diblok tulisannya, nanti ada muncul menu baru, chart design dan format. Nanti Apple pilih format, ya kan? Di format ini ada word art style. Apple pilih yang ini, text effect. Nah, di text effect, Apple pilih yang glow. Silakan Apple mau pilih yang mana yang Apple suka. Nah, kalau sudah, nanti dia akan hilang sendiri. Misalnya seperti itu. Lalu kalau mau tulisannya jadi besar, boleh ke menu home, diatur aja mau sebesar apa font size. Yang penting masih satu baris. Bisa apa? Bisa, Mister. Oke. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Cukup sepertinya, Mister. Iya, sebentar saya mau foto dulu ya. Ini. Hari Senin kalian vaksin ya? Rencananya hari Senin. Selasa, Mister. Hah? Bukannya Selasa. Enggak, nanti ada surat. Jadinya hari Senin. Tadinya kan hari Sabtu. Ya hari Selasa, terus katanya berubah hari Sabtu. Terus tadinya hari Senin. Ya, yang vaksin di sekolah, silakan vaksin di sekolah. Kita vaksin yang kedua. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu, lalu membawa print out sertifikat vaksin yang pertama, begitu. Lalu untuk yang vaksinnya sempat di luar, kalau sudah berapa ya, 3 minggu atau 4 minggu dari vaksin yang pertama, katanya boleh vaksin di sini, yang vaksin keduanya. Tetap sama juga, harus membawa sertifikat vaksin yang pertamanya juga dari puskesmas atau tempat asal. Begitu. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri saja. Tugasnya hanya seperti itu. Silakan Andra Saka yang udah selesai di save. Bagi kalian yang terlambat, nanti di menu tugas akan dilampirkan link rekaman Zoom ini.
Jadi yang mengerjakannya nanti malam silahkan kerjakan nanti malam, gitu ya. Dan deadline-nya tidak 1 minggu. Saya kasih batasan sampai hari Minggu, bukan 1 minggu. Dikumpulkannya paling lambat lusa, hari Minggu jam 12 siang, ya. Karena sudah mulai yang PTM 1 juga tadi hanya dikasih waktu hari itu juga harus selesai. Nah kalian pun juga sama. Saya kasih kelonggaran. Berarti sekarang Jumat, Sabtu, Minggu 2 hari untuk mengerjakan tugas yang saat ini. Seperti itu saja. Mr. Agung akhiri. Mohon maaf kalau misalnya mengganggu jam istirahat siang kalian, tapi ini konsekuensi jika kita tidak mengambil PTM. Kalian tidak ikut PTM, konsekuensinya belajar TIK-nya di siang hari. Nah, Mr. Agung juga ada konsekuensinya, ya. Kamu nggak ke PTM, Mr. Agung mengajarnya jadi 2 kali, ya. Pagi-pagi yang PTM, siang yang daring. Nggak apa-apa. Oke, kalau besok, kalau minggu depan karena jadwalnya sementara ini jadwalnya kelas kecil minggu depan, berarti pembelajarannya full daring semuanya, ya. Mr. Agung minggu depan ngajar kelas besarnya 1 kali aja, karena kalian daring minggu depan. Lalu terkait dengan kalian mungkin tahu statusnya dari Ibu Selika, Ibu Bupati, bahwasanya PTM ditunda dulu dari tanggal 3 sampai tanggal 16 Februari kalau nggak salah. Selagi itu masih status di Instagram, sekolah belum menerima surat yang resmi, sekolah belum bisa kembali daring. Nanti kalau sekolah sudah menerima surat yang resmi, baru sekolah akan memberikan surat kalau PTM-nya ditunda. Berhenti dulu, ya. Masa sekolah bikin surat nanti perihal berdasarkan status Instagram, kan nggak bagus, ya kan? Biasanya berdasarkan surat dari kepala dinas nomor sekian. Nah, jadi sekarang ini ramainya di status IG, ya sudah itu informasi sekarang. Mudah-mudahan nanti dapat suratnya secepatnya, jadi sekolah bisa ambil sikap. Apakah akan tetap PTM terus atau kita berhenti PTM-nya sesuai dengan surat edaran yang terbaru. Terima kasih semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan, khususnya yang keluar rumah, yang suka ke mall, atau yang harus ikut bekerja orang tuanya. Tetap jaga protokol kesehatan, ya. Sampai jumpa di hari Jumat minggu depan. Di kelasnya saya belum tahu apakah nanti akan tutorial atau Zoom, ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Kalau ada yang nggak jelas silakan hubungi Mr. Agung, ya, WA. Dadah. Terima kasih, Mister. Bye. Terima kasih, Mister.